Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menerangkan yang pertama tentang dampak letak Indonesia. Letak Indonesia ada 4, yaitu letak astronomis, geografis, geologis, dan geomorfologis. Yang pertama, letak astronomis. Apa sih itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Lalu ada juga dampak letak astronomis, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Yang pertama, dampak positif menjadi paru-paru dunia. Letak astronomis menjadikan negara Indonesia menjadi negara tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga hujan menjadi subur dan melimpah. Oleh karena itu, Indonesia berpotensi menjadi paru-paru dunia. Yang kedua, memiliki tanah yang subur. Akibat curah hujan yang tinggi, apalagi ditambah lagi intensitas cahaya yang cukup, itu menjadikan tanah Indonesia menjadi subur. Yang ketiga, sinar matahari yang selalu ada di sepanjang tahun. Yang keempat, memiliki kekayaan flora dan fauna. Yang kelima, suhu udaranya tidak ekstrim. Lalu ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, rawan terjadinya banjir. Ternyata curah hujan yang tinggi juga berdampak negatif bagi Indonesia, yaitu terjadinya banjir. Apalagi jika daerah tersebut tidak memiliki daerah resapan air yang cukup. Yang kedua, rawan terjadinya badai tropis. Yang ketiga, dalam waktu tertentu suhu udara bisa lebih panas. Yang keempat, menimbulkan banyak penyakit. Menimbulkan banyak penyakit di sini seperti flu, batuk, dan demam berdarah. Yang terakhir, rawan perdagangan ilegal. Yang kedua, letak geografis. Apa sih itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah berdasarkan letak serta bentuknya di muka bumi. Bagaimana letak geografis Indonesia? Letak geografis Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia dan Samudra Pasifik serta Samudra Hindia. Dampak letak geografis Indonesia. Yang pertama ada dampak positif. Yang pertama, terjalinnya komunikasi yang baik antara warga Indonesia dengan warga asing. Letak geografis yang strategis membuat Indonesia sering dikunjungi pedagang atau wisatawan asing. Hal ini dapat meningkatkan jalinan komunikasi dan interaksi antar warga Indonesia dengan warga asing. Yang kedua, memudahkan warga Indonesia untuk terhubung langsung dengan warga negara lain. Selain meningkatkan jalinan komunikasi, letak geografis yang strategis juga memudahkan warga Indonesia untuk terhubung langsung dengan warga negara lain, khususnya negara yang ada di sekitar Indonesia. Yang ketiga, adanya pertukaran dan percampuran budaya asing atau akulturasi. Pertukaran budaya dapat terjadi karena letak geografis Indonesia yang strategis. Warga Indonesia mengenalkan budaya warga asing dan begitu juga sebaliknya, sehingga terjadilah akulturasi budaya. Yang kedua, ada dampak negatif. Yang pertama adalah mengakibatkan perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Letak geografis yang strategis juga dapat membawa dampak negatif untuk Indonesia, seperti perilaku warga dikhawatirkan dapat berubah karena adanya pengaruh komunikasi dan budaya dari negara lain. Yang lain belum tentu sesuai dengan budaya Indonesia. Yang kedua, mulai hilangnya bahasa daerah. Dalam berkomunikasi dengan warga negara lain, tentunya membutuhkan bahasa internasional. Jika masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan bahasa asing, dikhawatirkan bahasa daerah akan sedikit memudar dan nantinya akan menghilang. Yang terakhir, sulitnya pengawasan keamanan dari banyaknya pintu masuk ilegal. 3. Apa pengertian dari letak geologis? Letak geologis adalah letak suatu tempat berdasarkan batuan. Apa dampaknya bagi Indonesia? 1. Dampak positif letak geologis yaitu gunung berapi dapat menyuburkan tanah. 2. Letusan gunung berapi dapat menyingkap adanya bahan tambang. 3. Lereng pegunungan dapat dimanfaatkan untuk usaha kehutanan, perkebunan, dan pariwisata. 4. Banyak deretan pegunungan di Indonesia, yaitu Pegunungan Sunda, deretan Pegunungan Saul atau Sirkum Australia, Pegunungan Sangye, Pegunungan Halmahera, dan Pegunungan Kalimantan. Dampak negatif letak geologis yaitu rawan terjadi gempa bumi. Indonesia rentan gempa bumi, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Gempa yang terjadi di Indonesia
yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. 2. Rentan bencana tsunami. Indonesia rentan bencana tsunami karena guncangan gempa bumi membuat gerakan tanah dasar laut yang menimbulkan gelombang tsunami. 3. Rawan letusan gunung berapi. Apa letak geomorfologis Indonesia? Letak geomorfologis Indonesia adalah letak berdasarkan morfologi suatu tempat di muka bumi. Apakah berdampak bagi Indonesia? Ya. Dampak positif letak geomorfologis Indonesia: 1. Sebagai jalur perdagangan dunia. 2. Adanya akulturasi budaya. 3. Kaya akan beragam bahasa. 4. Peningkatan transportasi untuk jalur wisata. Dampak negatif letak geomorfologis yaitu: 1. Adanya pasar gelap atau pasar ilegal. 2. Persaingan global. 3. Maraknya perilaku turis yang membawa pengaruh negatif bagi Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas hubungan Rusia dengan Indonesia dalam berbagai aspek. 1. Aspek ekonomi. Kerjasama sektor ekonomi Indonesia sangat baik pada masa kepemimpinan Soekarno, di mana pada masa itu Indonesia memasok pada bahan mentah seperti cengkeh, teh, dan lain-lain kepada Rusia. Saat itu menjadi bahan komoditas perdagangan Indonesia dan Rusia, sedangkan Rusia menjual peralatan militer kepada Indonesia. Nilai perdagangan Indonesia dan Rusia tercatat sebesar 1,93 miliar US dollar 2020 dengan ekspor Indonesia ke Rusia sebesar 970 juta US dollar dan impor Indonesia dari Rusia sebesar 960 juta US dollar. Komoditas utama ekspor Indonesia ke Rusia meliputi minyak kelapa sawit mentah, kopra, karet alam, dan mentega kakao. Sedangkan komoditas impor Indonesia dari Rusia adalah besi baja setengah jadi, batu bara, pupuk organik atau anorganik. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan Indonesia akan melakukan kerjasama dengan perusahaan dari Rusia di bidang minyak dan perdagangan. Pertamina dengan Lukoil atau minyak bumi, PT Antam dengan Rusal Boksit, PT Minang Tardanindo, dan Celiamis Traktor Plant Traktor. Selain ini, pada bidang perdagangan, hubungan Indonesia dan Rusia pada aspek ekonomi juga terjalin pada bidang pariwisata. Angka wisatawan Rusia yang datang ke Indonesia juga mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2008, jumlah wisatawan Rusia mencapai 69,625 orang atau mencapai peningkatan sebesar 54,5%. Turis Rusia dikenal sebagai turis dengan masa tinggal yang cukup lama dan dengan pengeluaran yang cukup tinggi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Indonesia dari sektor pariwisata yang saat ini menjadi salah satu sektor andalan dari pemerintahan Indonesia. Aspek sosial budaya. Pada saat masih menjadi negara Uni Soviet, Rusia mulai menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia sejak mengakui kemerdekaan Indonesia melalui surat Menteri Luar Negeri atau Menlu Rusia. Pada masa Soekarno, hubungan Indonesia dengan Uni Soviet mengalami peningkatan yang signifikan. Kedua negara mendorong terbentuknya komunikasi bersama yang ditandatangani oleh Menlu Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno, yaitu Ruslan Abdul Ghani dan Wakil Menlu Uni Soviet Andrei Gromyko yang sejalan dengan kepentingan internasional Uni Soviet. Komunikasi bersama ini dibentuk oleh Indonesia berkaitan dengan upaya menjalin kerjasama dengan Uni Soviet. Pada masa Soeharto, hubungan diplomatik Indonesia mengalami kemunduran dan hingga akhirnya Megawati Soekarno Putri menggeliatkan lagi hubungan negara melalui pembelian pesawat tempur Sukhoi. Selain menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia, Rusia pun berperan dalam proses penanggulangan bencana alam di Indonesia. Berkaitan dengan tsunami 26 Desember 2004 di Aceh, Rusia akan memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang tertimpa musibah. Pada bulan Januari 2005 didirikan Rumah Sakit Militer di Banda Aceh dengan kapasitas 120 tempat yang memberikan bantuan medis kepada korban tsunami di Indonesia. Pada bulan Juni 2006 di Jakarta hadir kelompok Dr. Rosol yang terdiri dari dokter-dokter bedah anak. Mereka turut serta dalam pemberian bantuan kepada anak-anak yang menjadi korban gempa bumi dahsyat 27 Mei 2006 di Jawa Tengah. Pada bulan Agustus 2006, Rusia mentransfer sebesar $100.000 Amerika Serikat karena bantuan bagi korban bumi. Era reformasi sekarang, Indonesia dan Rusia telah melakukan beberapa kali pertunjukan budaya, baik seni rupa, seni pertunjukan, sastra, dan lain-lain. Pada bulan Agustus 2005, pameran seni lukis yang diikuti oleh pelukis modern Rusia diselenggarakan di Jakarta. Bulan Oktober dibuka Festival Film Rusia dengan judul Persahabatan Tidak Mengenal Batas.
Pada bulan Juni 2006, ansambel tarian anak-anak Kalinka ikut serta dalam Festival Seni Jakarta. 3. Aspek sumber daya alam. Indonesia dengan Rusia saat musim dan kondisi alam, sehingga sumber daya alam yang dihasilkan dapat saling melengkapi. Seperti Rusia membutuhkan palm oil produk Indonesia, dan sebaliknya Indonesia membutuhkan gandum dari Rusia. Ekspor utama produk pertanian Indonesia ke ini tengah mengembangkan kerjasama dalam bidang pertanian, mengingat secara ekonomi kedua negara ini dapat saling mendukung satu sama lain. Indonesia dan Rusia memiliki perbedaan. Rusia yaitu kelapa sawit 467 juta dolar, kelapa 40 juta dolar, kakao 39 juta dolar, kopi 37 juta dolar, dan karet 32 juta dolar. Sementara impor utama Indonesia dari Rusia yaitu gandum 16 juta dolar, ketumbar 6 juta dolar, gula tebu 2 juta dolar, obat hewan 3 juta dolar, dan sayuran olahan 70.000 dolar. Selain kerjasama ekspor dan impor produk pertanian, kerjasama ini juga menjadi kesempatan bagi kedua negara dalam melakukan transfer teknologi yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. 4. Aspek sumber daya manusia. Asosiasi Pengusaha Rusia Bidang Teknologi menyatakan ketertarikannya membangun kerjasama meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bidang siber di Indonesia. Memiliki sumber daya manusia melimpah potensi, diarahkan jadi ahli dan praktisi IT, informasi dan teknologi. Sementara itu, Rusia merupakan satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki banyak pakar dan perusahaan bidang teknologi siber. Dengan begitu, diharapkan ada pertukaran pengetahuan bidang teknologi, termasuk di dalamnya kerjasama meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia. Itu ada juga tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Spa, Rusia. Mereka tampak kerjasama kesejahteraannya selama bekerja di Rusia. Hal ini antara lain terlihat dari keceriaan para TKI dan kemampuannya membeli alat komunikasi canggih. Di sana juga terdapat KBRI Moskow yang merupakan tempat untuk menyampaikan seluruh permasalahannya yang dihadapi selama tinggal dan bekerja di Rusia. Saat ini di Rusia terdapat kurang lebih 185 orang tenaga kerja asal Indonesia, baik sektor formal maupun informal. 135 orang diantaranya berasal dari Bali dan bekerja sebagai spa terapi di sejumlah salon spa di Moskow, St. Petersburg, dan Kazan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Loro, telu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.